Hai semuanya, pasti di antara kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata motivasi. Tentunya motivasi seseorang untuk bekerja pasti berbeda-beda. Setiap orang membutuhkan motivasi dalam hidupnya loh. Nah, di video kali ini, kelompok kami akan membahas lebih dalam lagi tentang motivasi. Pembahasan video ini terdiri atas 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, konsep motivasi dan elemen pembentuknya. Yang kedua, teori motivasi menurut self-determination theory, cognitive evaluation theory, dan goal setting theory. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara memotivasi karyawan. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai tujuan. Masuk ke pembahasan pokok pertama, konsep motivasi dan elemen pembentuknya. Apa sih motivasi itu? Motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Lalu, apa saja elemen pembentuk motivasi? Elemen pembentuk motivasi terdiri atas yang pertama ada intensitas, yang kedua ada tujuan, dan yang ketiga ada ketekunan. Masuk ke pembahasan pokok ketiga, yaitu teori motivasi menurut self-determination theory, cognitive evaluation theory, dan goal setting theory. Pertama, self-determination theory. Teori ini mengabaikan keadaan batin individu dan terpusat pada apa yang terjadi pada seseorang ketika ia melakukan suatu tindakan. Yang kedua, cognitive evaluation theory menyatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsik untuk perilaku sebelumnya memuaskan secara intrinsik, cenderung mengurangi tindakan motivasi secara keseluruhan. Masuk ke pembahasan pokok terakhir. Cara memotivasi karyawan. Bagaimana sih cara memotivasi karyawan? Memotivasi karyawan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, buatlah susunan kerja yang positif dan menyenangkan. Kedua, motivasi karyawan untuk terus belajar dan berkembang. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya berterima kasih atas kinerja dan juga kerjasama kalian untuk perusahaan ini. Dan sehubungan itu, untuk merayakan hari jadi perusahaan ke-20, perusahaan kita mengadakan pemilihan karyawan terbaik dan akan memberikan hadiah berupa penghargaan dan bonus. Untuk itu, setelah rapat dan memperundingkan pemilihan karyawan terbaik, jatuh kepada Paulina Yunitaying. Dipersilakan untuk menerima hadiah. Wah, terima kasih atas penghargaannya, Pak. Ini sangat memotivasi saya untuk bekerja lebih baik lagi ke depannya. Jadi, Paulina adalah karyawan yang mampu memberikan keuntungan meningkat dalam jangka waktu seminggu. Maka dari itu dia berhak mendapatkan hadiah. Baik, terima kasih, Pak. Semua orang pasti ingin sukses, namun tidak semua orang mengetahui rahasia agar bisa sukses. Sukses didapatkan oleh orang yang telah melakukan tindakan terbaik dalam hidup mereka. Bagaimana ketika bosan, ketika hal-hal lain menghampiri kita. Bukannya kita harus mengundang masalah itu, tetapi kita harus memperkecil masalah itu. Dengan bagaimana kita memperbesar kapasitas diri kita, agar kita dapat melalui semuanya. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, lalu bagaimana saya bisa menggapai kesuksesan itu dan ciri-ciri orang seperti apa yang dibutuhkan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Ciri-ciri orang sukses itu adalah orang yang bagaimana menjalani proses itu dengan konsisten. Bagaimana kita melewati proses itu tanpa menghindari masalah, kita lalui terus secara tekun, karena sukses itu tidak diberikan kepada orang yang paling pintar, tetapi sukses itu diberikan kepada mereka yang tekun dalam bekerja, mereka yang berikan terbaik dalam semuanya. Pesan dari saya, janganlah pernah menyerah karena Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Sekian semuanya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.